Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kesaksian yang boleh diberikan, suatu teladan hidup, melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah penderitaan dan ketidakpastian hidup. Bagaimana akan studi, bagaimana akan kehidupan, bagaimana akan finansial, bagaimana untuk anak kami. Tapi biarlah ya Tuhan, mata kami memandang kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, yang mengatur segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan dan juga Tuhan yang tidak meninggalkan tetapi menopang ciptaan ini. Bahkan matanya melihat secara khusus kepada umatnya yang dia kasihi, yang telah dia tetapkan bahkan dari sejak kekalan. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kami berdoa ya Tuhan untuk Vikaris Litacung yang akan segera nanti berangkat ke Amerika untuk mengikuti conference CCEF. Kiranya Tuhan boleh pakai beliau dan kiranya kembali boleh memberkati umat Tuhan sebagai garam dan terang. Kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu. Tuntunlah kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh peka akan apa yang ada di sekitar kami. Sebagaimana firman-Mu boleh berbicara 2000 tahun yang lalu, dan kiranya ya Tuhan, kami pun boleh dibukakan dan mengerti apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada kami di zaman ini untuk kami hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon. Amin. Saudara, di lagu yang tadi kita nyanyikan saudara, ada bicara mengenai peperangan, a battle. Lalu bicara mengenai Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memperlengkapi kita. Dia adalah Immanuel saudara. Tuhan yang berserta dengan kita. Itu lagu yang kita nyanyikan dan dikatakan kita menang ya kan ya di dalam battle itu, dalam peperangan itu umatnya menang. Dan saudara, umat Tuhan menang itu bukan karena kuatnya kita sebagai orang Kristen yang hebat, bukan. Kita menang karena Tuhan mau memakai kita yang hina, yang lemah, bahkan seringkali jatuh. Dan intinya adalah bahwa kita menang adalah karena darah anak domba dan keperkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak menyayangkan nyawanya, bahkan dikatakan ya. Mereka menang karena darah anak domba. Mereka menang karena perkataan kesaksian mereka. Inilah orang-orang Kristen. Di tengah dunia kita mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, ada pergumulan hidup yang begitu berat. Kepada siapakah saudara berdoa dan memohon dan meminta pertolongan saudara? Selain daripada saudara bukan lihat ke dalam. Di Jepang akan membuat saudara semakin melihat ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Tidak, tapi lihatlah ke atas. Di atas tata di surga. Dia bertata di sana. Berdoalah kepadanya. Kembali lagi. Visi kita diperlihatkan dengan visi kemuliaan Allah di surga. Dan memperlengkapi dan memanggil kita untuk bekerja di bumi ini. Sampai suatu hari nanti ketika Tuhan panggil lagi kembali. Dan kita boleh bertemu dengan Dia yang kita kasihi. Dan saudara, ketika seorang sadar bahwa hidupnya sudah akan berakhir, maka perkataannya akan begitu penting sekali. Yohanes yang menulis kitab Wahyu demikian. Pendeta Amin Chung yang tadi kita mendengarkan perkataannya demikian. Kita buka bersama-sama Wahyu 17 ayat 7 sampai 14. Wahyu 17 ayat 7 sampai 14. Saya membacakan ayat yang ke-7, saudara-saudari sekalian membacakan ayat yang ke-8, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-14. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 bukit yang di atasnya perempuan itu duduk.
Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh. Namun demikian dia adalah ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Belongs to, ya, ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Berikut. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Saudara, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan penderitaan dan dengan pergumulan yang kadang begitu panjangnya, apa yang membuat seseorang terus kemudian bisa bertahan menjalani hidup dengan penuh kesetiaan dengan kesalehannya dan terus bisa mempertahankan imannya? Apa rahasianya? Salah seorang tokoh besar, seorang Puritan namanya Samuel Rutherford, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam penderitaan. Dia di dalam penganiayaan karena pada saat itu adalah kekristenan baru muncul, baru ada reformasi, dan kekristenan itu ditekan dengan begitu hebatnya. Dan itu di masa mudanya dia dipenjara, dia diasingkan, dan kenapa dia diasingkan? Karena dia mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan perbuatan seorang manusia yang baik sehingga kemudian diberikan keselamatan, bukan. Dia mengajarkan keselamatan adalah kasih karunia. Dan kemudian ketika dia sudah menjadi tua, yang di tengah dengan hidup penuh dengan penderitaan itu, dia kemudian dihukum mati. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia terus bersikeras bahwa raja harus tunduk pada hukumnya Tuhan. Kita bisa lihat apa yang terjadi kemudian. Perjuangannya tidak sia-sia. Akhirnya kemudian Inggris kemudian menempatkan Tuhan bahkan di atas raja di bumi. Ada hukum Tuhan, bahkan raja pun harus tunduk kepada hukum Tuhan tersebut. Tetapi ketika dia menjalani peperangan di dalam dunia ini, saudara, di masa tuanya itu dia mengalami penderitaan dan dia terus hidup. Tetapi hidup bukan di dalam aduh kasihanilah saya, enggak. Tapi hidup penuh dengan tenang di dalam Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Sebagaimana pendeta Amin Chung, Samuel Rutherford sebelum mati ada kata-kata penting yang dia ucapkan. Bisa dimunculkan. Ini dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia biasa kita tidak mendapatkan arti yang lebih mendalam. Saudara kalau bisa baca bahasa Inggris, baca bahasa Inggris ya. Pasir waktu tenggelam, fajar dari surga menyingsing. Pagi musim panas yang kuharapkan, pagi yang cerah dan manis terbangun. Gelap telah menjadi tengah malam, tetapi fajar sudah dekat dan kemuliaan berdiam di tanah Immanuel. Kalau kita lihat perkataannya ini, perkataan orang yang mau mati ini, saudara. Perkataannya bukan perkataan yang penuh self-pity, tapi perkataan penuh dengan pengharapan. Segera menghampiri Tuhan. Suatu hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan bagaimana akhirnya dia? Tentu saja dia mendapatkannya. Dia boleh bertemu dengan Tuhannya yang dia kasihi. Soal dalam penderitaan dan sekaratnya dia hidup dengan sukacita dan penuh harap kepada Kristus. Saudara, Wahyu 17 ini disampaikan Yohanes supaya gereja punya sikap yang sama ketika gerejanya berhadapan dengan kondisi yang sama. Yohanes sudah lihat Babel, si pelacur besar yang menunggangi binatang merah dan berlumuran darah orang-orang kudus. Dan itu begitu mengagetkan, mengejutkan Yohanes. Sehingga dikatakan, ketika aku melihatnya, aku sangat heran, terkejut akan begitu banyaknya darah orang kudus dicurahkan. Yohanes sangat terkejut melihat penglihatan yang begitu mengerikan. Dan kemudian malaikat berkata kepada Yohanes untuk menghibur dia,
memberikan kekuatan kepada dia untuk kemudian dia kembali disegarkan untuk bertekun di dalam iman. Kata malaikat itu di ayat yang ke-7. Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Saudara, ada 3 pesan utama yang disampaikan malaikat kepada Yohanes dalam Wahyu 17 ini, saudara. Yang pertama adalah gereja harus mengenali binatang itu dan bagaimana dia muncul. Ini yang pertama. Harus mengenali binatang itu dan bagaimana binatang itu muncul. Yang kedua adalah gereja harus mengerti kekuatan-kekuatan yang disusun oleh binatang itu untuk bersiap berperang melawan Kristus di akhir zaman. Yang ketiga, gereja perlu kagum akan kedaulatan Allah. Apa yang Allah tetapkan lewat kehancuran mereka. Ini pesan malaikat yang disampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes sampaikan 3 pesan ini kepada gerejanya. Sebagaimana Samuel Rutherford, saudara, 3 pesan utama ini diberikan supaya kita diberikan keberanian untuk berdiri bagi Tuhan di dunia ini. Biasanya kalau orang di dalam tipuan daripada iblis, dia akan menggunakan kata berani ini dengan cara yang begitu lihainya, saudara, begitu halusnya tetapi menipu. Kamu masa gak berani sih pakai narkoba ini? Kamu anak mama, kita kan sudah di negeri asing, kita bebas, kita coba-coba aja, nggak ada yang larang kok. Kita bebas di sini. Free sex, walaupun nggak ngomong langsung terus terang gitu ya, nggak, itu mahal yang biasa gitu ya. Dengan tipuan-tipuan bahkan menantang, berani nggak lu? Masa gitu aja takut? Menjebak daripada bahkan orang Kristen sekalipun. Kita sudah lihat dari pasal-pasal sebelumnya bahwa gereja ketika diserang oleh iblis, ada 3 serangan iblis. Walaupun bisa dijadikan 2 kelompok. Serangan pertama iblis adalah dengan penganiayaan. Dan dengan penganiayaan apa yang terjadi? Gerejanya justru semakin bertumbuh. Orang-orang yang Kristen yang palsu keluar daripada gereja. Orang-orang Kristen yang sejati justru dimurnikan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan murnikan. Nah, karena serangan iblis ini, saudara, gagal. Dan serangan iblis menyerang dengan serangan yang kedua, yaitu dengan pengajaran palsu. Dan Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, hati-hati akan nabi-nabi palsu yang mengatakan dirinya adalah Mesias. Dia akan bernubuat, dia akan melakukan mujizat-mujizat. Dan Tuhan Yesus katakannya, pada akhir zaman, terus kemudian ada orang datang mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah bernubuat bagi namamu, aku membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Tuhan sudah mengatakan akan bahaya ini. Tetapi saudara, bagaimana dengan gereja Tuhan di zaman ini? Bagaimana gereja Tuhan di sepanjang sejarah tidak kebal akan pengajaran palsu? Kalau lewat penganiayaan gereja semakin kuat, tapi akan pengajaran palsu, gereja terserang. Terlebih lagi dengan serangan iblis yang berikutnya, yaitu dengan amoralitas seksual. Makanya diperkenalkan begitu hebatnya di beberapa pasal, pelacur besar Babel. Karena gereja gagal. Kenapa iblis melakukan serangan ini? Untuk membungkam mulut orang Kristen sekalipun. Walaupun dia punya knowledge yang begitu tinggi, doktrin yang begitu hebat, tapi kemudian ketika bermasalah dalam hal ini, maka mulutnya lagi sudah tidak bisa bersaksi demi Tuhan. Dibungkam oleh iblis. Iblis begitu cerdiknya. Saudara, apa yang ada pada Ayub yang tidak ada pada kita? Ayub, dia hidup dengan kesalehannya. Dia mendengar tentang Tuhan. Dia belajar. Ada yang namanya knowledge of God yang dimengerti, yang dipahami, dipelajari. Dan ini berbeda dengan proses setelah Ayub setelah bertemu dengan Tuhan sendiri. Yaitu knowledge itu adalah knowledge yang dihidupi. Knowledge of God yang dihidupi. Firman Tuhan yang dihidupi. Sebelumnya doktrinnya adalah doktrin yang hanya dimengerti. Tapi kemudian doktrinnya adalah doktrin yang dihidupi.
Dan itu jauh berbeda. Di tengah-tengahnya apa? Yang membuat dia bisa melihat Tuhan. Yang tadinya dia katakan, dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku melihat Engkau Tuhan. Di tengah-tengahnya adalah distorsi. Melalui penderitaan, melalui penganiayaan, melalui berbagai hal. Mungkin di tengah jalan, saudara, orang Kristen bisa mempertanyakan, jangan-jangan tidak ada Tuhan. Jangan-jangan ritual yang biasanya dilakukan di dalam keluarga tiap minggu ini, asal hari Minggu beribadah, jangan-jangan ini hanyalah ya agama Kristen yang sebenarnya ya cuman ya begitu saja, tidak ada faedahnya apa-apa. Tetapi ketika kita datang dengan hal itu, maka segera saudara, orang-orang muda jauh daripada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Bahkan dari awal, ketika ada penderitaan dan penganiayaan, hartanya diambil. Anaknya diambil. Tubuhnya kena. Tetapi dia melakukan apa yang Paulus katakan. Ucap syukurlah senantiasa. Dia katakan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Apa yang membuat saudara yang tadinya punya knowledge of God yang dimengerti kemudian menjadi knowledge of God yang dihidupi, terus hidup dalam kesalehan dan kebenaran Tuhan. Tidak berjalan dengan nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kita melihat yang pertama dari apa yang pesan malaikat yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, malaikat menyampaikan bagaimana binatang itu muncul. Binatang berkepala 7, bertanduk 10. Ini kita sudah lihat sebelumnya di Wahyu 12 dan Wahyu 13. Di Wahyu 12 itu diperlihatkan kepada kita. Dia itu siapa? Wahyu 12 berkepala 7, bertanduk 10. Dia adalah siapa saudara? Ya, iblis. Dia adalah iblis. Lalu di Wahyu 13 ada binatang buas yang muncul dari laut. Nah sekarang dibalik. Kepala bertanduk 10, berkepala 7. Dia adalah binatang buas itu adalah Antikristus. Yang satu, si naga merah padam yang besar. Dia meniru Allah Bapa. Perhatikan ya. Kemudian binatang buas yang muncul dari laut. Ada dua kan ya, satu dari darat ya. Yang muncul dari laut. Dia meniru Kristus sehingga disebut Antikristus. Sebagaimana saudara Allah anak melakukan, mengajarkan apa yang Bapaknya katakan dan lakukan kepada dia dan dia sampaikan. Begitu juga binatang buas yang muncul dari laut ini menyampaikan dan melakukan apa yang si naga merah padam ini sampaikan kepadanya. Dan kita sudah melihat kalau Kristus adalah raja, binatang buas yang muncul dari laut ini adalah raja-raja, penguasa yang ada di dunia ini. Meniru daripada Allah Tritunggal. Wahyu 12 adalah iblis, dan yang satunya lagi yang kita lihat di Wahyu 13 itu adalah binatang buas yang meniru daripada Kristus. Dan binatang buas yang muncul dari laut ini mengerjakan apa yang iblis kehendaki. Jadi ada tangan-tangan iblis yang menggerakkan dia gitu ya. Sehingga mereka ini bekerja. Di belakangnya adalah iblis. Nah, saudara, binatang yang kita lihat di dalam Wahyu 17 ini adalah lambang dari kuasa dunia yang kejam. Yang melawan Tuhan, yang melawan gerejanya, menekan gerejanya. Dan sebenarnya binatang buas ini pertama kali muncul bukan di Wahyu 12 dan bukan di Wahyu 13. Tapi di Wahyu 11. Wahyu 13, Wahyu 12, Wahyu 11 ya. Wahyu 11 binatang ini sudah muncul. Dia muncul dikatakan dari jurang maut. Saudara ingat? Dia muncul dari jurang maut dan secara singkat diberikan kuasa untuk membunuh kedua saksi. Dan saksi itu adalah gereja, umat Tuhan. Saudara masih ingat itu? Masih ingat ya? Binatang buas yang muncul dari jurang maut
Tetapi kemudian umat Tuhan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Yohanes melihat binatang ini diizinkan Tuhan untuk menaklukkan umat Tuhan dalam waktu yang terbatas. Dalam waktu yang singkat. Saudara, di perikop yang kita baca pun mengatakan hal yang sama mengenai waktu daripada binatang buas ini. Wahyu 17 ayat 8a kita baca. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi binatang yang sama muncul lagi, saudara. Yang sudah disampaikan dari Wahyu 11, yaitu dia muncul dari jurang maut. Dan sini dipakaikan lagi dengan istilah jurang maut. Dan dikatakan dia pernah ada dan kemudian tidak ada. Jadi apa maksudnya? Dia ada, kemudian tidak ada. Kemudian muncul, berarti ada lagi. Ada, tidak ada, dan kemudian ada lagi. Kapan waktunya? Saudara, iblis memerintah bangsa-bangsa dalam dosa sampai Kristus kemudian mengalahkan di kayu salib dan menggulingkan kerajaannya. Saudara ingat 7 masa di tengah-tengah dari masa itu, dari nubuatan kitab Daniel, 3,5 masa di depan, 3,5 masa di belakang. Lalu di tengah-tengahnya dan gereja Tuhan dalam 1000 tahun itu, yaitu di 3,5 masa yang terakhir ini. Dan itu terjadi adalah karena salib Kristus. Kristus menang. Kristus ketika disalibkan dia telah mengalahkan maut. Dan itu sampai zaman kita sekarang. Apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan? Iblis dikalahkan. Ini lagu yang kita nyanyikan terus kan. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Iblis dikalahkan. Kuasa iblis sudah tidak ada. Iblis sudah tidak ada kuasanya lagi kepada kita. Tetapi saudara, aktivitas jahat iblis itu tidak berkurang. Kalau dulu sebelum Kristus disalibkan di Wahyu 12 yang tadi kita baca bersama, saudara ingat ya tadi ya. Ada peperangan antara Mikael dengan Lucifer kan ya. Ada peperangan itu terjadi. Itu terjadi pada saat Kristus disalibkan. Di dunia secara fisik Kristus mengalami penderitaan dan peperangan. Di surga ada peperangan antara Michael dengan Lucifer, dengan malaikat-malaikatnya. Dan kemudian ketika iblis kalah, maka kemudian dia sudah tidak ada tempatnya di surga. Dia dilemparkan ke bumi. Kalau dulu dia masih bisa datang ke hadapan Bapa, dia masih bisa mengatakan, Tuhan sih yang kasih dan menjagai dan memagari dia. Sehingga dia sekarang datang kepada Tuhan. Coba Tuhan ambil itu hartanya. Coba Tuhan ambil anak-anaknya. Apakah dari mulutnya tetap akan memuji Tuhan? Kalau dulu iblis masih bisa datang kepada Tuhan. Tetapi setelah anaknya bertata di surga, iblis dilemparkan ke bumi. Sebagaimana tadi Wahyu 12 yang kita baca, dia sudah tidak ada tempatnya di surga. Dan bagi orang percaya, Ibrani katakan, sekarang sebagai orang percaya, kita bisa dengan penuh keberanian menghadap tata Tuhan di surga. Karena anaknya yang telah menebus dosa kita. Kenapa kita menghampiri tata Tuhan di surga? Untuk menerima rahmat, untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Orang-orang percaya hidup di zaman anugerah. Kita hidup di zaman anugerah. Anugerah apa? Memang kuasa iblis sudah tidak membahayakan. Tetapi aktivitas iblis yang jahat tidak berkurang. Semakin hebat. Dan tetapi ini adalah masa ketika orang percayanya dengan antara anak domba dan perkataan kesaksiannya, maka ada orang-orang yang kemudian datang kepada Tuhan. Ini adalah zaman itu. Zaman akhir. Jadi saudara, semenjak Yesus disalibkan sampai zaman kita sekarang, aktivitas jahat iblis itu tidak berkurang, tapi kuasanya dikekang. Sehingga Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia. Meskipun pemerintahannya iblis ini dulu dan sekarang sudah tidak ada lagi. Dan suatu saat akan ada dalam waktu yang singkat di akhir zaman, seketika dia akan sekali lagi dilepaskan. Diizinkan Tuhan untuk menyesatkan bangsa-bangsa dan orang-orang yang telah dikumpulkan dari keempat penjuru bumi akan dikumpulkan dan berperang melawan Kristus.
Dan ini yang sedang dilakukannya. Jadi apa yang dilakukan? Berita kekalahannya ditutup, dipalsukan. Yesus itu tidak ada, dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Kristus itu cuman legenda, itu mitos, itu muridnya yang buat. Jadi berbagai berita-berita palsu diberitakan, ditutup berita kekalahannya. Kekalahan bahwa iblis telah dikalahkan ditutup. Jangan sampai orang beroleh hidup yang kekal. Jangan sampai fokusnya kepada Tuhan. Biarlah fokusnya untuk bumi ini saja. Jangan sampai dia melihat Tuhan. Jadi terus dengan propagandanya mengajak orang dengan lebih banyak lagi. Jadi saudara, kalau saudara melihat dulu berita mengenai LGBT orang sembunyikan malu atau gimana ya. Ada dosa dia malu-malu. Semakin mendekati akhir zaman, maka dosa akan semakin gampang dan mudahnya diperkatakan. Bahkan dipublikasikan. Menjadi film yang dipertontonkan bahkan oleh umum. Saudara kalau ngelihat film di zaman dulu dan di zaman sekarang, saudara bandingkan di Amazon Prime kayak di Netflix kayak di Hulu kayak di apa, saudara akan semakin melihat betapa mengerikan. Bahkan di pembukaan Olimpiade Paris, apa yang terjadi? Kekristenan dicemooh. Seharusnya biasanya keindahan yang dipertontonkan, keagungan dipertontonkan. Yang dipertontonkan adalah ketidaksenonohan. Yang dipertontonkan adalah keburukan. Yang dipertontonkan adalah bahkan dengan sengaja menyerang kekristenan. Apa jadinya, saudara? Wahyu sudah berkata kepada kita sebelumnya, kita pernah lihat hal ini ya. Ketika ini semakin terjadi, maka suatu bangsa, suatu pemerintahan akan kacau. Bahkan pemerintahnya pun akan bingung. Dan ketika dalam kebingungan ini pun, dia akan menyalahkan Tuhan. Ini yang akan terjadi, saudara. Saudara kembali lagi. Meskipun pemerintahannya itu dulu dan sekarang sudah tidak ada lagi, akan ada waktu singkat di akhir zaman. Seketika dia akan sekali lagi diizinkan untuk menyesatkan bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka untuk berperang melawan Kristus. Dan oleh karena itu saudara, iblis ya, tadi binatang yang kita baca sini kan ya, binatang ini yang ditunggangi oleh perempuan ini, dia adalah pertama tadi apa? Iblis. Yang kedua dia adalah binatang buas yang muncul dari laut. Jadi dipersatukan dalam binatang buas ini ya. Nah, jadi ini iblis. Kita lihat pertama kali iblis ya. Iblis pernah ada, berkuasa, punya kuasa yang mematikan. Tapi kemudian karena Kristus, dia sekarang sudah tidak ada, dikekang. Jadi Paulus bisa mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Bahkan orang percaya tidak takut akan kematian karena mereka tahu bahwa mereka tinggal di dalam kasih Tuhan yang memperoleh hidup yang kekal. Iblis pernah ada, sekarang tidak ada, yang tidak kita lihat secara kasat mata, yang kita tidak langsung saksikan seperti itu, tapi dia akan bangkit kembali di penghujung daripada zaman, dan itu iblis. Yang kedua adalah binatang buas. Binatang buas satu memang dengan iblis, tapi kita bisa bedakan sebagaimana Allah Bapa dan Allah Anak. Iblis satu dengan antikristus, tapi bisa kita bedakan. Antikristus adalah penguasa-penguasa, raja-raja. Binatang buas yang muncul dari laut. Dan dia bukan seperti iblis. Yang tadi ada, tidak ada, kemudian ada di akhir. Gitu ya. Tetapi binatang buas yang muncul dari laut yang adalah antikristus ini selalu ada dalam sejarah dalam bentuk berikut. Ada, tidak ada, ada, tidak ada, ada, tidak ada, tidak ada. Seperti itu ya. Jadi angka yang ada di sini nanti 7, 10 itu semua simbol ya. Jadi jangan dicari ya. Oh ini kaisar apa, itu nggak akan dapat. Karena ini adalah simbol. 7 simbol, 10 simbol, bahkan 8 itu pun simbol. Jadi binatang muncul yang dari laut, dia penguasa, selalu ada dalam sejarah. Dan dia akan selalu muncul dan tenggelam. Sebagaimana apa? Firaun di Mesir.
Sebagaimana apa? Sanherib di Asyur. Sebagaimana apa? Nebukadnezar di Babel. Sebagaimana apa? Antiochus Epiphanes di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di tengah-tengahnya ada Antiochus Epiphanes yang mempersembahkan babi di dalam bait suci. Ya, mencemooh juga kan. Dan kemudian juga Herodes Agung yang berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Kemudian setelah zaman perjanjian baru ada Nero, ada Domitianus dan lain sebagainya. Mereka pernah berkuasa dan kemudian tidak berkuasa lagi. Berkuasa kemudian tidak berkuasa lagi. Ada waktu mereka berkuasa dan ada waktu mereka sudah tidak berkuasa lagi. Tetapi saudara, mereka selalu ada dalam sejarah, berbeda dengan iblis yang berada di belakangnya. Mereka ada di dalam sejarah ngapain? Menganiaya, menekan daripada orang-orang Kristen. Dan sebelum Kristus datang kembali, binatang buas dan iblis, mereka akan diizinkan Tuhan untuk bersama. Tapi perhatikan ya, iblis ada, tidak ada dalam waktu 1000 tahun ini, simbol juga ya. Kemudian akhir baru ada. Dan yang binatang buas yang dari laut, yang adalah penguasa, dia akan begini kan ya, muncul ada, muncul nggak ada. Dan yang terakhir adalah bersama dan hebat dan berbeda. Kenapa bedanya? Bedanya dikasih angka 8. Ke-8 dikatakan. Jadi berbeda dengan yang tadi kepalanya 7. Tapi ke-8 ini adalah ya 7 kepala ini juga gitu. Tapi ada perbedaan, maka dikasih angka ke-8. Ini baru muncul loh angka 8. Sebelumnya angka 7, 10, 1, 4, 4, 12, 12 gitu ya. Ini angka 8 muncul. Saudara, jadi iblis dan binatang buas di zaman akhir dia akan dengan begitu hebatnya menganiaya, begitu dengan besarnya menipu, begitu dengan hebatnya, dengan amoralitasnya yang dipropagandakan yang masuk ke dalam berbagai lini kehidupan manusia. Saudara, umat Tuhan perlu tahu bahwa sebagaimana binatang itu keluar dari jurang maut, kita diperlihatkan oleh Yohanes di sini. Dan ini adalah suatu kebahagiaan harapan bagi kita juga. Dia juga akan pergi kepada jurang maut, kebinasaan. Dia yang muncul dari abyss. Dia datang dari sana, Wahyu 11, dan di sini diulang kembali. Dia akan kembali lagi dikatakan ke abyss. Dalam kekalahan dia, dalam kehinaan dia. Umat Tuhan diperlengkapi dengan berita ini daripada Yohanes. Dan saudara, ketika binatang ini muncul, binatang ini mendapatkan dukungan yang kuat daripada dunia. Dikatakan di ayat yang ke-8, kita lihat 8b. Wahyu 17 ayat 8b. Dikatakan apa? Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Di sini saudara diperlihatkan kepada Yohanes, yaitu orang-orang duniawi yang tidak punya ketajaman Roh Kudus. Dia akan kagum akan kuasa dan kehebatan daripada tiran ini, yaitu binatang buas ini yang muncul. Naik turun ini yang muncul berulang kali dalam sejarah. Dia akan kagum. Kalau kagum berarti ada sesuatu yang diperlihatkan. Ada kehebatan yang diperlihatkan dan dipertontonkan. Kira-kira saudara di zaman kita apa ya? Yang kemudian kita kagum akan seorang tiran dan penguasa. Yang sangat mudah, yang seringkali dipertentangkan dengan kekristenan, padahal harusnya tidak perlu dipertentangkan. Sains misalkan, teknologi misalkan. Wih, maju sekali ya negara Cina. Wih, lu lihat tuh siapa pemimpinnya. Terus kemudian menyembah pemimpinnya. Pemimpinnya mengklaim, saya jadi penguasa tidak boleh hanya 1 periode, 2 periode. Seumur hidup. Dengan jelas dikatakan. Seumur hidup. Orang-orang duniawi yang tidak punya ketajaman Roh Kudus akan kagum dengan kuasa dan kehebatan tiran. Nazi di Jerman, permulaannya juga begitu kan. Kagum sama pemimpinnya. Wah, dia begitu hebatnya. Korea Utara, Cina dan sebagainya. Sampai manusia bisa kagum dan menyembah itu adalah karena kehebatannya yang dipertunjukkannya. Sebagaimana warga Babel ketika Nebukadnezar mendirikan patung dia dan kemudian meminta penduduk Babel dan para mereka dari orang yang orang Yahudi, orang-orang Israel pun harus menyembah patung. Sebagaimana warga Babel, saudara, kemudian dia kagum, dia menyembah kepada kaisar karena ada apa-apanya. Kenapa? Karena kaisarnya hebat.
Kaisarnya bisa memajukan negaranya karena Nebukadnezar bisa memajukan dari segala wilayah semakin diperluas dan semakin berkembang. Saudara, ini yang terjadi di dalam zaman kita juga, saudara. Saudara bisa melihat binatang buas ini yang seperti apa? Binatang buas yang dari laut ini, dia meniru Yesus. Karena dia namanya juga antikristus ya. Dia meniru Yesus. Bahkan di ayat 13 yang lalu, diperlihatkan kepada kita, dia mati. Tapi kemudian dia bangkit dan membuat orang kagum dan menyembah dia. Bahkan kematian dan kebangkitan Kristus, di mana umatnya datang dan menyembah Kristus, dipalsukan oleh binatang buas yang muncul dari laut ini. Dengan kematian dan kebangkitannya, dan orang kagum akan dia dan kemudian mau menyembah dia. Biasanya orang yang tidak peka akan Roh Kudus akan mengatakan bahwa saya punya Roh Kudus, gereja itu tidak ada Roh Kudus. Biasa orang yang banyak mengumbar bahwa dia punya ini. Saudara percaya nggak ya dia punya itu gitu ya? Seringkali enggak ya. Seringkali enggak. Orang yang misalnya punya uang, dia nggak akan banyak ngomong dia punya uang. Orang yang biasanya nggak punya banyak uang, biasanya mau mempertunjukkan bahwa saya punya banyak uang. Ada ketidakpekaan akan Roh Kudus. Tidak tahu mana ini kehendak Tuhan. Tidak ada ketajaman daripada Roh Kudus. Dan orang-orang dunia kagum dan menyembah daripada antikristus ini. Saudara, binatang yang buas ini, saudara, walaupun disampaikan kepada kita dan kita diperlihatkan begitu mengerikan apa yang mereka kerjakan, tapi ada penghiburan daripada Tuhan di ayat yang ke-8 ini. Penghiburan bagi kita adalah iblis dan binatang buas itu begitu terpuruknya. Begitu miskinnya dia sehingga mereka perlu memikat dunia, memukau dunia dengan pura-pura menjadi seperti Yesus. Saudara bisa lihat. Yesus kenapa disembah? Karena dia mati dan bangkit. Dan binatang buas ini meniru Yesus dengan kematian dan kebangkitan supaya orang pun boleh datang kepada dia. Begitu miskinnya binatang buas ini sehingga dia meniru menjadi seperti Yesus. Dan ini bagi gereja Tuhan apa ya? Kita melihat Tuhan yang berdaulat. Kita melihat iblis pun meniru Tuhan yang sejati. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Munculnya binatang buas ini menggenapkan kitab suci. Munculnya binatang buas ini membuktikan kebenaran Kristus. Berbahagialah saudara yang percaya kepada Yesus, karena nama saudara tertulis di dalam kitab kehidupannya. Simon Kistemaker mengatakan, terlepas dari malapetaka yang ditimbulkan oleh binatang itu, dan terlepas dari pemujaan yang diberikan oleh dunia kepada binatang itu, umat Allah aman dan bebas dari rasa takut. Tujuan kekal mereka telah ditetapkan. Kalau Tuhan berada di pihak kita, kepada siapa kita harus takut? Bapa yang menyerahkan anaknya untuk kita. Kita tidak takut, begitu amannya di dalam tangan Tuhan. Kematian sudah tidak lagi menakutkan. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Kematian tidak lagi memiliki kuasa yang menakutkan, karena Kristus telah mengalahkan kematian. Yang kedua, saudara, kita melihat, kalau yang tadi kita melihat bagaimana siapa itu binatang buas, yang kedua kita melihat kekuatan-kekuatan apa yang disusun oleh binatang itu untuk berperang melawan Kristus. Dan ini adalah bagian yang sulit. Bagian yang sulit. Sehingga gak heran malaikat berkata, permulaan dari perkataannya adalah di ayat yang 9 ini dengan perkataan yang berbeda ya. Dia katakan di ayat 9a. Yang penting di sini adalah apa katanya? Akal. Apakah hanya saja akal? Tidak ya. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara tidak ada takut akan Tuhan, maka saudara tidak akan mengenal, tidak akan tahu. Jadi yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat, artinya takut akan Tuhan. Dan kemudian mereka berkata ketujuh kepala itu adalah 7 gunung atau 7 bukit ya. Yang di atasnya perempuan itu duduk, artinya menggunakan, memanfaatkan, saling memanfaatkan. Saudara, kota 7 bukit. Saudara tahu nggak kalau Chicago itu punya label? Labelnya itu apa? Kota apa? Ya, betul. Windy City. Windy City ya. Kalau New York apa? Ya, betul. Big Apple. Jagaimo, bahasa Jepang daripada ubi ya. Ini juga kan dari Jakarta ya. Jagaruta Imo. Yaitu ubi Jakarta. Dulu pedagang Belanda lewat Indonesia bawa itu kentang ke Jepang. Sehingga orang Jepang mengenal bahwa ini adalah Jagaimo ya, Jagaimo. Nah, saudara, kota 7 bukit ini adalah kota untuk kota apa, saudara? Kota apa? Kota? Ya? Kota apa? Kota Roma, betul, tepat sekali. Kota Roma. Dan Yohanes menyampaikan kepada gereja mula-mula bahwa binatang buas itu akan bangkit kembali dari jurang maut dan memusatkan kekuatannya di Roma. Dan penyembahan kepada kaisar itu terjadi, dipakai untuk menganiaya jemaat pada zaman Kaisar Domitianus. Sebelum itu terjadi, Yohanes sudah mempersiapkan gerejanya, dan ketika itu datang, gerejanya justru kuat, tetap teguh di dalam penderitaan dan penganiayaan. Hikmat Tuhan melampaui hikmat daripada kita. Tentang 7 bukit, saudara, mungkin kita nggak begitu sulit untuk kita mengerti. Tetapi kemudian yang ayat 10 ini mungkin lebih sulit. Ayat 10 dikatakan, ketujuhnya adalah, ini 7 kepala kan ya. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh ya. Ini pakai istilah kaisar mungkin lebih mudah saudara mengertinya. 7 di antaranya sudah jatuh dan yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ini bicara mengenai yang di penghujungnya. Jadi saudara coba bayangkan ya. Binatang buas dengan kepala 7. 5 kepala sudah terpenggal. Dan kedatangan Kristus yang pertama itu memberikan pukulan yang mematikan bagi iblis dan binatang buasnya. Tapi mereka terus berperang menggunakan kepala yang ke-6 yang mematikan. Dan itu yang di zaman daripada Yohanes. Perhatikan ya. Kepala yang ke-6 yang mematikan. Dan kepala 7 itu yang akan datang. Bisa tangkap ya? Bisa ikutin ya? Kepala 7, 5 sudah ditaklukkan. 6 yang sekarang ada. Dan 7 yang akan datang. Intinya adalah bahwa peperangan itu semakin mendekati akhir. Peperangan orang percaya semakin mendekati akhir. Pembaca kitab Wahyu mula-mula itu berada di akhir. Bicara ke-6 itu sudah di akhir. Karena yang ada di zaman mereka adalah kepala yang ke-6. Tetapi mereka sudah masuk ke tahap akhir. Zaman akhir telah tiba. Dan akhir zaman tidak lama lagi. Karena iblis tahu waktunya tinggal sedikit yang tadi kita bacakan. Maka dia akan mendatangkan penderitaan yang besar pada masa Yohanes dan masa gereja sekarang. Dengan cemoohan, dengan propagandanya. Tapi sekarang masih dalam kekangan Tuhan. Tapi suatu saat akan dilepaskan. Saudara, di masa yang seperti itu. Di masa zaman anugerah. Yang juga adalah zaman di mana kepala yang ke-6 ini, saudara. Masa yang seperti ini diperlukan keberanian dan ketekunan. Berani bukan untuk melakukan dosa, tapi berani untuk hidup kudus. Berani untuk memilih apa yang baik, bukan berani untuk menyakiti hati Tuhan dan melakukan dosa. Jangan terjebak, saudara, akan tipuan yang begitu halus dan begitu cerdiknya. Karena Bapak itu Bapak pendusta. Maka begitu lihainya dia akan pakai kata-kata yang mungkin memicu, kemudian membuat kita terhilang. Saudara, di masa yang seperti ini diperlukan keberanian dan ketekunan. Dan orang percaya perlu tahu bahwa waktunya terbatas. Kesudahannya sudah dekat.
ketika akhir zaman tiba, gereja akan menghadapinya. Kepala ke-7, kemudian kepala ke-8. Kita lihat ayat yang ke-11. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ke-7 itu, maksudnya ini belongs ya. Jadi bukan salah satu, bukan ya. Ini berkaitan dengan ke-7 itu ya. Dan ia menuju kebinasaan. Kenapa kok muncul angka 8 ini tiba-tiba di sini? 7 kita mengerti raja, tapi siapa yang ke-8 ini? Kita tahu 7 bicara mengenai waktu sesaat di akhir zaman, dan siapa ke-8 ini? Saudara, kalau 7, saudara tahu itu adalah simbol dari apa? Ya, kesempurnaan, totalitas. Dan angka 8 itu adalah bukan angka kebahagiaan begitu ya, sebagaimana orang Chinese ya. Angka 8 itu adalah angka kebangkitan. Angka kebangkitan. Dan di sini dia meniru kebangkitan Kristus. Seperti semua kepala sebelumnya, dia punya kuasa, dia menguasai, dia mengumpulkan dari keempat penjuru, memberontak melawan Tuhan, mempropagandakan berita-berita palsu dan kebohongan, menyesatkan orang. Dan begitu hebatnya dengan tipu daya yang halusnya. Tetapi yang ke-8 ini dia berbeda karena dia adalah binatang buas yang asli. Loh, terus apa bedanya dengan yang sebelumnya? Yang kepala 1-7. Yang ke-8 ini adalah binatang buas itu sendiri. Yang tadi adalah simbol-simbol daripada antikristus. Tetapi pada akhirnya dia adalah benar-benar antikristus itu sendiri. Iblis itu sendiri. Kalau 7 sebelumnya adalah penguasa manusia yang melaluinya kuasa jahat itu bekerja. Perhatikan ya. Melalui penguasa manusia, kuasa jahat bekerja. Iblis menggerakkan jari-jari dan tangannya. Tapi yang ke-8 adalah kuasa jahat itu sendiri yang muncul sebagai manusia. Iblis itu sendiri. Antikristus itu sendiri. Dan kemudian ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Saudara, angka 10 itu angka apa? Ada kaitan dengan yang 7 sebenarnya. Kegenapan, komplit, selesai, penuh, menyeluruh. 10 tanduk, kalau tadi 7 kepala. Apa beda 7 kepala dan 10 tanduk? Di dalam tanduk kan ada di kepala ya. Artinya bahwa ini berada di bawah daripada kepala ya kan ya. 10 tanduk, 10 menyeluruh, artinya banyak, penuh. Tanduk itu apa? Ini harusnya saudara benar sih. Tanduk apa? Betul. Kuasa, kekuatan ya. Tanduk adalah kekuatan. Saudara ingat dalam perjanjian lama di kemah suci di mezbah ada tanduk keempat begitu ya. Dan ketika orang kalau mau dibunuh maka dia akan lari, dia masuk ke dalam kemah suci, dia pegang tanduk. Jadi ada Mazmur dikatakan tanduk keselamatanku, itu bicara bahwa sayangkanlah nyawaku gitu ya. Jadi tanduk bicara mengenai kekuasaan, memohon kepada Tuhan, kekuatan Tuhan ya. Dan jadi 10 tanduk ini adalah kekuatan-kekuatan yang membantu binatang buas itu. Jadi kalau tadi pakai 1 adalah kaisar dan ini adalah raja-rajanya di bawah daripada kaisar itu. Dan ini adalah kekuatan-kekuatan yang membantu binatang buas itu yang benarnya gitu ya. Dan Roma saat itu punya 10 provinsi. Punya 10 provinsi. Dan melalui pemimpin provinsi ini saudara, orang-orang Kristen kemudian dianiaya. Dan secara umum, bagaimana dengan zaman kita? 10 tanduk ini melambangkan orang-orang yang berkuasa di bumi. Dan ini mengerikan saudara. Di setiap bidang lini kehidupan manusia. Seni, pendidikan, perdagangan, industri, pemerintahan. Di mana mereka melayani otoritas pusat. Dengan sekutu-sekutunya, antikristus akan mendominasi seluruh masyarakat untuk waktu yang singkat. Saudara sudah mulai mencium bau-baunya gak ya yang seperti ini ya?
di bidang seni, di bidang hiburan, di bidang entertainment, di bidang apapun itu mulai masuk. Di dalam pendidikan. Mendominasi kemudian menyeluruh di dalam masyarakat untuk waktu yang untungnya adalah singkat. Begitu global. Ayat yang ke-13 dan ke-14 dikatakan mereka seia sekata. Artinya ada relasi yang begitu dekat ya, seia sekata ya. Kalau Tuhan Yesus katakan aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Dibandingkan dengan mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan. Ada anak domba palsu. Ada antikristus. Tetapi ada anak domba yang sejati yang tersembelih. Dia adalah Kristus. Dan para pengikutnya menyembahnya. Saudara, para antikristus dan bahkan antikristus itu sendiri dan para 10 raja-raja di seluruh lini daripada kehidupan, aspek kehidupan manusia, mereka punya kekuatan global. Mereka akan membasmi gereja. Bagaimana caranya? Datang lewat media. Datang lewat pengajar. Datang lewat hiburan. Datang lewat media-media sosial. Yang mendukung agenda-agenda yang tidak bermoral dan merusak. Dan kemudian gereja dibungkam. Mereka lakukan semua ini saudara dengan roh penipu dari jurang maut. Mereka lakukan untuk menolak dan melawan anak domba. Yaitu Kristus. Walaupun gereja mengalami penderitaan untuk sementara waktu. Tetapi peperangan ini dimenangkan oleh Kristus. Di ayat 14b yang kita lihat. Saudara, ini begitu hebatnya. Bahkan Tuhan Yesus kasih tahu kepada kita. Ketika aku datang, apakah ada iman di bumi ini? Apakah ada iman di bumi ini? Tetapi kalau saudara orang percaya, saudara tidak usah takut. Karena kita berjuang berperang bersama dengan Kristus yang adalah kepala kita menuntun gerejanya. Dan Kristus menang dan kita dikatakan juga menang. Peperangan kita dimenangkan oleh Kristus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dan pada saat kedatangan Kristus, kekuatan antikristus saudara akan mengalami kekalahan besar. Yang detailnya nanti akan disampaikan di pasal-pasal berikut daripada kitab Wahyu ini. Dan minggu depan kita akan melanjutkan membahas pesan yang ketiga dari malaikat ini. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Jimmy boleh pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami bisa baca, yang bisa renungkan, kami bisa pikirkan. Betapa besarnya rencana Tuhan yang Tuhan sudah tentukan di dalam kekekalan. Untuk membawa orang-orang yang Tuhan kasihi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk dipelihara dan juga pada akhirnya kami percaya, kami beriman akan disatukan bersama dengan Kristus dan menikmati kehidupan di mana bisa mengenal Tuhan dengan sejatinya, dengan sesungguh-sungguhnya selama-lamanya. Kami juga membaca melalui wahyu ini bahwa sebelum waktu itu tiba akan ada banyak waktu di mana dunia akan dikacaukan oleh perbuatan dan kegiatan iblis dan semua orang-orang ataupun juga pihak-pihak yang mendukung. Kami percaya bahwa kami pun mungkin akan digoyahkan ataupun juga disulitkan dengan begitu banyak hal. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan apa yang Tuhan kerjakan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh. Kalau Engkau sudah memulai satu pekerjaan yang baik di tengah-tengah kami, kiranya Tuhan juga akan menyelesaikannya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah hati yang mau terus mencari Tuhan. Berikanlah hati, mata yang mau terus melihat, mengarahkan mata kepada Tuhan. Dan diberikanlah kami kejelian, hikmat untuk membedakan roh dunia dengan roh Tuhan. Membedakan apa yang baik dengan apa yang jahat. Membedakan tipuan-tipuan iblis dengan pekerjaan-pekerjaan rohmu ya Tuhan. Memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami untuk setia sampai akhirnya. Kami bisa tetap di dalam Tuhan. Dan kami pada akhirnya bisa melihat
kemenangan Kristus yang mutlak di akhir zaman nanti. Dan kami bisa bersukacita bersama-sama dengan semua umat Tuhan untuk bersama-sama masuk ke dalam Yerusalem yang baru, di mana kami bisa menikmati kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan, memohon pada waktu iblis bekerja, pada waktu kuasa-kuasa kegelapan bekerja, tolong kami juga bisa bersandar kepada Tuhan. Kami pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyatakan Injil Tuhan, membagikan firman, dan juga mengajak sebanyak mungkin orang untuk melihat kebesaran kemuliaan Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Memohon kepadamu ya Tuhan, bekerja dan pelihara kami. Dan kami memohon semuanya ini, kami bisa dengan hati penuh ketenangan menghadapi semua kesulitan, menghadapi semua tantangan yang ada. Kami dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.